Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agi Novia Mafirani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asam nukleat. Asam nukleat adalah molekul polimerik panjang yang terdapat di dalam sel semua makhluk hidup. Mereka membawa informasi genetik dan memiliki peran penting dalam penyimpanan, replikasi, dan transmisi informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada dua jenis utama asam nukleat yang ditemukan dalam sel-sel organisme, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Struktur penyusun pada asam nukleat meliputi nukleotida, gula, dan basa nitrogen. Nukleotida adalah unit dasar yang membentuk rantai asam nukleat. Gula dan gugus fosfat membentuk kerangka molekul asam nukleat, sementara basa nitrogen terikat pada gula dan membentuk urutan yang menyimpan informasi genetik. Pada DNA, gula yang digunakan adalah deoksiribosa dan basa nitrogen terdiri dari adenin, A, timin, T, sitosin, C, dan guanin, G. Sedangkan pada RNA, gula yang digunakan adalah ribose, dan basa nitrogen juga mencakup adenin, A, sitosin, C, guanin, G, dan urasil, U. Struktur asam nukleotida. Struktur asam nukleotida yaitu gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Berikutnya struktur asam nukleosida. Struktur asam nukleosida yaitu gula dan basa nitrogen. Cara isolasi asam nukleat. Isolasi asam nukleat adalah proses pemisahan dan ekstraksi DNA atau RNA dari sampel biologis. Berikut ini adalah langkah-langkah umum untuk isolasi asam nukleat. Pertama, persiapkan sampel biologis yang mengandung asam nukleat, seperti darah, jaringan, sel, atau bakteri. Kedua, melisis atau membuka sel untuk mengeluarkan asam nukleat. Ketiga, pengendapan protein dilakukan untuk memisahkan asam nukleat dari protein. Keempat, pengendapan asam nukleat dengan menggunakan etanol atau isopropanol. Kelima, pembersihan gumpalan asam nukleat yang terbentuk harus dicuci untuk menghilangkan kontaminan seperti garam, enzim, atau senyawa organik. Terakhir, asam nukleat yang terikat pada filter atau kolom dapat dikeluarkan atau elusi menggunakan larutan elusi yang sesuai. Struktur asam deoksiribonukleat. Asam deoksiribonukleat atau DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam sel-sel semua organisme hidup. Berikut adalah komponen struktural dari asam deoksiribonukleat. Pertama, nukleotida. Kedua, gula deoksiribosa. Ketiga, gugus fosfat. Keempat, basa nitrogen. Struktur dasar DNA adalah untai ganda yang tersusun atas nukleotida yang saling berpasangan dan terhubung melalui ikatan hidrogen. Heliks ganda DNA membentuk struktur yang stabil dan melindungi informasi genetik yang disandikan dalam urutan basa nitrogennya. Struktur asam ribonukleat. Asam ribonukleat atau RNA adalah molekul yang berperan dalam penyandian, penyimpanan, dan transmisi informasi genetik serta sintesis protein dalam sel. Berikut adalah komponen struktural dari asam ribonukleat. Pertama, nukleotida. Kedua, gugus fosfat. Ketiga, basa nitrogen. Secara umum, struktur RNA dapat dibentuk oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen yang berpasangan dan interaksi antara basa nitrogen dan gugus fosfat gula. Struktur ini memungkinkan RNA untuk berinteraksi dengan molekul lain dalam sel dan menjalankan fungsinya dalam sintesis protein dan proses seluler lainnya. Kesimpulannya ialah asam nukleat adalah biomolekul penting yang menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik dalam bentuk urutan nukleotida. DNA berfungsi sebagai penyimpan utama informasi genetik, sementara RNA berperan dalam mentranskripsi dan mentranslasikan informasi ini menjadi protein. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang asam nukleat. Saya Agi Novia Mafirani pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.